لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah dunia yang penuh dengan simbol dan makna tersembunyi, nama Baphomet muncul sebagai salah satu ikon yang sering dikaitkan dengan kegelapan, kesesatan, dan kekuatan misterius. Sosok ini menggambarkan makhluk bertanduk dengan kepala kambing, tubuh manusia, dan lambang dualitas. Namun dalam Islam, fokus bukanlah pada simbol itu sendiri, melainkan pada pelajaran yang bisa diambil dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Al-Quran. Misteri seperti Baphomet membawa kita pada refleksi mendalam tentang tipu daya iblis dan larangan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa setan adalah musuh utama manusia, yang tugasnya adalah menyesatkan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dengan tegas menyebutkan, Alam ahad ilaikum ya bani, idama an la ta'budu syaitana, innahu lakum adu'un mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Yasin ayat 60. Baphomet dengan segala asosiasinya pada ritual gelap dan penyembahan berhala, hanyalah salah satu dari banyak cara iblis menipu manusia. Dalam Islam, setan berusaha menggunakan segala hal yang menarik perhatian manusia untuk menjauhkan mereka dari ibadah yang sejati. Baphomet seringkali digambarkan sebagai simbol dualitas, perpaduan antara baik dan buruk, serta material dan spiritual. Namun Islam dengan tegas menolak gagasan tersebut. Dalam pandangan Islam, tidak ada kompromi antara tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syirik, kemusyrikan. Al-Quran menegaskan, "Idh qala li abihi ya bati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'." Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah tipu daya yang dibuat oleh setan. Sesungguhnya itu hanya untuk menjauhkan manusia dari jalan yang benar." Quran Surat Maryam ayat 42. Simbol seperti Baphomet yang sering diasosiasikan dengan penyembahan alternatif adalah pengingat akan bahaya menempatkan sesuatu di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Baphomet juga sering digunakan sebagai simbol pemberontakan terhadap norma agama atau kebebasan yang tidak terbatas. Namun Islam mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya dapat dicapai melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaan untuk mengikuti keinginan bebas tanpa batas adalah salah satu strategi setan untuk menyesatkan manusia. Al-Quran memperingatkan, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halilan tayyiba, wa la tatabi'u khututis syaitan, innahu lakum aduun mubin." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Misteri seperti Baphomet mengajarkan kaum muslim untuk tetap teguh pada prinsip bahwa kebebasan sejati adalah hidup dalam kerangka aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baphomet sering dikaitkan dengan okultisme,
sihir, dan ritual gelap yang melibatkan pengorbanan atau praktik esoterik. Dalam Islam, sihir adalah dosa besar yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menjauhi segala bentuk praktik yang melibatkan kekuatan gaib atau simbol-simbol yang dapat merusak iman. Dalam Islam, simbol seperti Baphomet tidak diakui secara langsung, tetapi pesan di baliknya memiliki kemiripan dengan peringatan yang sering disampaikan dalam Al-Quran. Ia menjadi pengingat bahwa iblis selalu mencari cara untuk memanipulasi manusia, baik melalui simbol, ideologi, atau gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri Baphomet mengajarkan kaum muslim untuk selalu waspada terhadap godaan setan, menjaga kemurnian tauhid, dan menjauhi segala bentuk penyembahan berhala. Melalui kisah ini, kita memahami bahwa fokus bukan pada simbol itu sendiri, tetapi pada prinsip kebenaran yang ditanamkan dalam Al-Quran, agar manusia selalu berada di jalan yang benar. Dalam perspektif Islam, pembahasan mengenai Baphomet tidak memiliki akar teologis atau historis yang langsung. Namun, beberapa teori modern mencoba mengaitkan Baphomet dengan konsep dalam Islam atau sejarah dunia Islam. Di tengah malam yang sunyi, di balik tabir sejarah yang penuh misteri, sebuah nama bergema dalam mitos dan legenda, Baphomet. Figur berkepala kambing dengan tubuh setengah manusia ini menjadi simbol yang memicu rasa takut, penasaran, dan perdebatan tanpa akhir. Namun dari mana asal-usul sosok ini? Benarkah ia adalah iblis kuno, atau hanya hasil dari salah tafsir sejarah yang rumit? Pada abad ke-12, Perang Salib mempertemukan dua dunia yang berbeda, Eropa Kristen dan dunia Muslim. Di tengah kekacauan perang, Ksatria Templar, sebuah ordo militer religius yang terkenal karena keberanian mereka, berhubungan dengan budaya dan tradisi Timur Tengah. Ada desas-desus bahwa para Templar mempelajari ilmu rahasia dari dunia Islam, termasuk mistisisme yang mendalam. Ketika ordo ini menjadi kaya dan berpengaruh, mereka menarik perhatian Raja Philip IV dari Prancis. Pada tahun 1307, Raja Philip yang terbelit utang kepada Templar melancarkan tuduhan serius bahwa para Templar menyembah berhala bernama Baphomet. Para anggota ordo itu ditangkap, disiksa, dan dieksekusi, sementara nama Baphomet mulai menjadi simbol kegelapan. Tapi, siapa atau apa Baphomet itu? Nama Baphomet muncul pertama kali dalam dokumen interogasi Ksatria Templar. Banyak sejarawan percaya bahwa nama itu hanyalah salah pengucapan dari Mahomet, sebutan Eropa abad pertengahan untuk Nabi Muhammad. Dalam propaganda Kristen, Islam seringkali digambarkan sebagai agama palsu, dan penyebutan Baphomet adalah upaya untuk mencoreng nama para Templar dengan tuduhan bid'ah. Namun, teori lain menyatakan bahwa Baphomet adalah nama sandi untuk konsep esoteris yang diajarkan para Templar. Beberapa mengatakan bahwa Baphomet adalah simbol alkimia yang mewakili penyatuan elemen-elemen bertentangan seperti terang dan gelap, maskulin dan feminin, atau spiritual dan material. Teori ini menambah misteri sosok tersebut. Pada abad ke-19, nama Baphomet kembali mencuat. Kali ini dalam karya Eliphas Levi, seorang okultis Prancis. Dalam bukunya Dogme et Rituel de la Haute Magie, Levi menggambarkan Baphomet sebagai sosok berkepala kambing dengan tubuh manusia, bertanduk, bersayap,
dan duduk di atas bola bumi. Figur ini bukan sekadar berhala, melainkan simbol dualitas, kekuatan baik dan jahat, surga dan bumi, serta manusia dan binatang. Gambar Levi menjadi ikon, memperkuat pandangan bahwa Baphomet adalah representasi dari kebijaksanaan yang tersembunyi. Namun bagi sebagian orang, ini adalah gambaran iblis yang memikat manusia untuk meninggalkan jalan Tuhan. Memasuki era modern, Baphomet sering diasosiasikan dengan organisasi rahasia seperti Illuminati dan Freemason. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa Baphomet adalah simbol penyembahan setan dalam masyarakat elit global. Sosok ini juga digunakan oleh The Satanic Temple sebagai simbol pemberontakan terhadap otoritas agama yang dianggap represif. Namun, bagi sebagian lainnya, Baphomet hanyalah representasi dari gagasan filosofis tentang kebebasan, keseimbangan, dan pengetahuan. Ia bukan iblis dalam arti literal, melainkan cermin bagi manusia untuk memahami kompleksitas dunia. Baphomet adalah entitas yang lebih besar dari sekadar figur berkepala kambing. Ia adalah simbol yang terus berubah, mencerminkan ketakutan, harapan, dan kebingungan manusia sepanjang sejarah. Apakah ia iblis? Apakah ia hanya simbol? Jawabannya tergantung pada siapa yang menceritakannya. Namun di balik semua teori dan cerita, satu hal tetap pasti. Nama Baphomet akan terus bergema, menjadi misteri yang tak pernah usai. Baphomet adalah salah satu simbol yang penuh kontroversi dalam sejarah, terutama terkait dengan okultisme, esoterisme, dan teori konspirasi. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang terkait dengan sejarah dan misteri Baphomet. Pertama, Ksatria Templar. Di balik tirai perang salib yang penuh darah, sejarah menyembunyikan kisah-kisah kelam yang dipenuhi bisikan tentang rahasia dan pengkhianatan. Salah satu cerita yang paling menggema adalah hubungan antara Ksatria Templar dan figur misterius bernama Baphomet. Namun, apakah Baphomet benar-benar iblis yang mereka sembah, atau hanya sebuah fitnah yang memutarbalikkan sejarah? Pada tahun 1119, Ordo Ksatria Templar didirikan sebagai penjaga peziarah Kristen menuju Tanah Suci. Dengan sumpah kesucian dan keberanian yang luar biasa, Templar menjadi lambang kekuatan spiritual dan militer. Dalam beberapa dekade, mereka tidak hanya menjadi pelindung jalan-jalan berbahaya di Yerusalem, tetapi juga bankir yang kaya raya, mengendalikan ekonomi Eropa. Namun keberhasilan besar ini mengundang bahaya. Raja-raja Eropa mulai merasa terancam oleh kekuatan dan kekayaan Templar. Salah satu musuh terbesar mereka adalah Raja Philip IV dari Prancis, seorang pemimpin licik yang dilanda utang besar kepada ordo tersebut. Pada tanggal 13 Oktober 1307, dalam operasi besar yang dirancang oleh Raja Philip IV, ratusan ksatria Templar ditangkap. Di bawah siksaan brutal, beberapa dari mereka mengaku menyembah berhala bernama Baphomet. Figur ini digambarkan sebagai sosok setan dengan kepala kambing yang menjadi pusat ritual rahasia mereka. Namun catatan-catatan dari pengadilan menunjukkan kerancuan. Beberapa menggambarkan Baphomet sebagai patung berkepala manusia, yang lain menyebutnya sebagai simbol mistik. Ada pula tuduhan bahwa mereka mencium patung tersebut sebagai bagian dari ritual persekutuan dengan iblis. Tetapi apakah ini semua kebenaran atau hanya konspirasi? Raja Philip mungkin menggunakan prasangka ini untuk memfitnah para Templar, menuduh mereka murtad dan menyembah berhala. Dengan mengaitkan mereka dengan figur seperti Baphomet, tuduhan ini menjadi lebih meyakinkan di mata gereja dan rakyat Eropa. Pada tahun 1314, pemimpin terakhir Templar, Jacques de Molay,
dibakar hidup-hidup atas tuduhan bid'ah. Sebelum kematiannya, ia menyangkal semua tuduhan, termasuk penyembahan Baphomet. Namun mitos itu sudah terlanjur menyebar. Nama Baphomet menjadi sinonim dengan kegelapan, mistik, dan pengkhianatan. Berabad-abad kemudian, figur ini bangkit kembali dalam karya okultis seperti Eliphas Levi yang menggambarkannya sebagai simbol dualitas, baik dan jahat, cahaya dan kegelapan. Sebaliknya, dalam pandangan Kristen tradisional, Baphomet tetap menjadi lambang dari kejahatan mutlak. Hubungan antara Baphomet dan Ksatria Templar tetap menjadi teka-teki. Beberapa percaya bahwa ini hanyalah rekayasa Raja Philip untuk menghancurkan ordo yang kuat. Yang lain yakin bahwa Templar benar-benar menyembunyikan rahasia esoteris yang diwariskan dari Timur Tengah. Figur Baphomet kini menjadi simbol penuh makna, mencerminkan ketakutan manusia akan yang tak diketahui. Namun satu hal yang jelas, nama Baphomet terus hidup, berdiri di persimpangan antara sejarah dan mitos, agama dan konspirasi. Kedua, tuduhan terhadap Ksatria Templar dan Islam. Malam yang dingin menyelimuti Eropa, abad ke-14, saat sebuah nama mulai beredar di tengah kekacauan politik dan intrik keagamaan. Baphomet. Figur ini yang konon melambangkan iblis atau berhala gelap menjadi pusat dari salah satu fitnah paling dramatis dalam sejarah. Tuduhan terhadap Ksatria Templar, ordo militer Kristen yang legendaris, menggema dari ruang-ruang penyiksaan hingga pengadilan gereja, menghubungkan mereka dengan nama ini dan secara tak terduga dengan Islam. Ksatria Templar didirikan pada abad ke-12 untuk melindungi para peziarah Kristen di Tanah Suci. Dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, para Templar tidak hanya bertarung, tetapi juga bersentuhan dengan budaya dan tradisi dunia Muslim. Di pasar-pasar Timur Tengah, di aula istana para sultan, dan bahkan di medan perang, mereka menyaksikan teknologi, sains, dan mistisisme yang jauh melampaui pemahaman mereka. Bagi beberapa sejarawan, interaksi ini adalah awal dari tuduhan gelap terhadap Templar. Di Eropa, apa yang tidak dipahami sering dianggap sebagai ancaman. Ketertarikan Templar pada filsafat dan mistisisme Timur ditafsirkan oleh musuh mereka sebagai bukti kemurtadan. Raja Philip IV dari Prancis memandang Ksatria Templar sebagai duri dalam dagingnya. Mereka tidak hanya kaya, tetapi juga independen dan sulit dikendalikan. Ketika utang Philip kepada ordo itu membengkak, ia mencari alasan untuk menghancurkan mereka dan menyita kekayaan mereka. Pada tanggal 13 Oktober 1307, ratusan Templar ditangkap serentak atas tuduhan bid'ah. Di bawah siksaan, beberapa di antaranya mengaku menyembah sebuah berhala bernama Baphomet. Sosok ini digambarkan dengan berbagai cara, kadang sebagai patung berkepala manusia, kadang sebagai figur berkepala kambing. Bagi Philip, nama Baphomet adalah alat yang sempurna untuk membenarkan tindakannya. Tapi dari mana asal nama itu? Beberapa ahli sejarah percaya bahwa Baphomet adalah bentuk distorsi linguistik dari Mahomet, sebutan abad pertengahan untuk Nabi Muhammad. Pada masa itu, Eropa Kristen sering menggunakan propaganda untuk mencoreng Islam, menggambarkan agama ini sebagai bid'ah atau penyembahan berhala. Tuduhan bahwa Templar memuja Baphomet bagi sebagian orang hanyalah kelanjutan dari upaya menciptakan musuh bersama. Dengan mengaitkan Templar dengan Islam, Raja Philip dan sekutunya memperkuat pandangan bahwa ordo itu telah murtad dari iman Kristen, menjadikan mereka target yang sah untuk dihancurkan. Ketika Templar dihancurkan, nama Baphomet tetap hidup. Dalam pengadilan dan dokumen gereja, ia muncul sebagai simbol pengkhianatan dan kegelapan. Namun di sisi lain, mitos ini mulai menarik minat kalangan tertentu yang tertarik pada rahasia esoteris.
Bagi para okultis abad ke-19, Baphomet bukanlah iblis melainkan simbol harmoni antara kekuatan bertentangan. Namun bagi gereja dan sebagian besar masyarakat, ia tetap menjadi lambang kejahatan, menyatu dengan citra iblis dan propaganda abad pertengahan tentang Islam. Baphomet kini menjadi simbol yang penuh kontroversi, mencerminkan ketakutan, ketidaktahuan, dan propaganda zaman dahulu. Hubungannya dengan Islam melalui distorsi nama Mahomet adalah bukti bagaimana sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang dengan tinta yang penuh prasangka. Apakah Baphomet benar-benar eksis, ataukah ia hanyalah hasil manipulasi politik? Kisah ini tetap menjadi misteri, mengaburkan garis antara fakta dan mitos, sejarah dan fitnah. Namun, jejaknya yang samar masih terasa, berdiri di persimpangan peradaban Kristen dan Islam, menyisakan bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ketiga, Eliphas Levi. Di tengah abad ke-19, ketika dunia berubah oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan keruntuhan dogma lama, seorang pria bernama Eliphas Levi menghidupkan kembali sosok yang telah lama terkubur dalam kabut fitnah sejarah, Baphomet. Melalui pena dan pemikirannya, Levi memberi Baphomet wujud baru, bukan sebagai iblis yang menakutkan, tetapi sebagai simbol harmoni kosmik yang penuh teka-teki. Sejak abad ke-14, nama Baphomet telah menjadi simbol gelap, berakar pada tuduhan bid'ah terhadap ksatria Templar. Namun, seiring waktu, maknanya memudar menjadi sekadar legenda yang nyaris terlupakan. Ketika Levi, seorang okultis Prancis dengan nama asli Alphonse Louis Constant, mulai mengeksplorasi warisan mistis dan esoteris, ia menemukan nama ini dalam dokumen-dokumen kuno. Bagi Levi, Baphomet adalah lebih dari sekadar berhala atau fitnah. Ia melihatnya sebagai kunci untuk memahami dualitas alam semesta. Dalam pencariannya, Levi bertekad untuk memberi figur ini arti baru yang melampaui fitnah abad pertengahan. Pada tahun 1854, Levi menerbitkan karya monumentalnya, Dogme et Rituel de la Haute Magie, Dogma dan Ritual Sihir Tinggi. Di dalamnya, ia memperkenalkan ilustrasi ikonik Baphomet, sosok berkepala kambing dengan tubuh manusia, bersayap dan bertanduk. Sosok ini memiliki atribut yang tampak kontradiktif. Satu tangan menunjuk ke atas, satu ke bawah, menandakan prinsip hermetik seperti di atas, demikian pula di bawah. Levi juga memberikan Baphomet wajah ganda, simbolisasi harmoni antara kekuatan terang dan gelap, maskulin dan feminin, spiritual dan material. Ia menempatkan obor cahaya di antara tanduk Baphomet, menggambarkan pencerahan dan kebijaksanaan yang melampaui batas dualitas. Bagi Levi, Baphomet bukanlah iblis dalam pengertian tradisional. Ia memandangnya sebagai simbol misteri ilahi dan harmoni kosmik. Figur itu mewakili persatuan antara kekuatan bertentangan, seperti baik dan jahat, yang menurut Levi adalah bagian dari kesatuan alam semesta. Namun, Levi juga menyadari risiko interpretasi ini. Di mata mereka yang tidak memahami simbolisme esoteris, Baphomet dengan cepat dapat disalahartikan sebagai perwujudan setan. Dan benar saja, interpretasi Levi memicu kontroversi. Beberapa menyebutnya sebagai upaya untuk menyembunyikan penyembahan iblis di balik kedok filsafat, sementara yang lain memandangnya sebagai terobosan intelektual. Karya Levi menjadi tonggak dalam tradisi okultisme modern. Figur Baphomet yang ia ciptakan diadopsi oleh berbagai kelompok esoteris dan okultis, termasuk Ordo Templar Timur, OTO, dan organisasi serupa. Simbol ini juga menarik perhatian publik sebagai bagian dari budaya pop,
sering diasosiasikan dengan pemberontakan, mistik, dan kekuatan gelap. Namun, interpretasi Levi tidak selalu dipahami dengan benar. Baphomet sering dianggap sebagai lambang penyembahan setan, meskipun Levi sendiri menolaknya. Bagi Levi, Baphomet bukanlah iblis, melainkan simbol pencerahan yang harus dipahami dalam konteks filsafat hermetik. Eliphas Levi berhasil mengubah Baphomet dari bayangan sejarah yang kabur menjadi simbol yang mendalam dan penuh makna. Namun, simbol ini juga membawa warisan ambigu. Di satu sisi, ia melambangkan kebebasan intelektual dan spiritual. Sementara di sisi lain, ia tetap menjadi ikon yang memicu ketakutan dan kontroversi. Melalui tangan Levi, Baphomet bukan lagi sekadar nama dalam catatan gelap sejarah, tetapi cermin yang mencerminkan kompleksitas dan kontradiksi manusia. Keempat, hubungan dengan Gnostisisme dan Islam. Di persimpangan sejarah, mitos, dan spiritualitas, nama Baphomet muncul sebagai simbol penuh teka-teki. Di satu sisi, ia mewakili misteri mendalam dalam tradisi Gnostisisme, sementara di sisi lain, ia terkait dengan dunia Islam melalui distorsi sejarah dan prasangka abad pertengahan. Bagaimana dua dunia ini bertautan dalam mitos yang membingungkan? Gnostisisme, tradisi spiritual kuno yang berkembang pada awal era Kristen, menekankan pentingnya pengetahuan rahasia, gnosis, untuk memahami alam semesta dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam ajarannya, dunia fisik sering dianggap sebagai ciptaan yang cacat, karya dari arsitek semu bernama Demiurgos, sementara jiwa manusia berjuang untuk kembali ke cahaya ilahi. Di tengah ajaran ini, muncul simbolisme dualitas, terang dan gelap, materi dan roh, baik dan jahat. Para Gnostik percaya bahwa harmoni hanya bisa tercapai dengan memahami dan mengatasi dualitas ini. Konsep inilah yang berabad-abad kemudian akan menemukan resonansi dalam figur Baphomet yang menggambarkan penyatuan kekuatan bertentangan. Selama Perang Salib, Ksatria Templar, sebuah ordo militer Kristen, bersentuhan dengan budaya Islam di Timur Tengah. Melalui interaksi dengan para sarjana Muslim, mereka diperkenalkan pada ajaran mistis dan filsafat Timur, termasuk karya para pemikir besar seperti Ibn Arabi dan Al-Farabi. Banyak dari konsep ini selaras dengan gagasan Gnostik, seperti harmoni kosmik dan pencarian kebijaksanaan. Namun di Eropa abad pertengahan, Islam sering dipandang sebagai ancaman. Nama Nabi Muhammad, Mahomet dalam bahasa Eropa, digunakan dalam propaganda untuk menggambarkan Islam sebagai bid'ah atau agama palsu. Dalam konteks inilah, beberapa sejarawan percaya bahwa nama Baphomet berasal dari penyimpangan linguistik atau fitnah terhadap Islam, menghubungkan Templar dengan penyembahan berhala yang dianggap berasal dari dunia Muslim. Ketika Ksatria Templar dituduh murtad pada awal abad ke-14, salah satu tuduhan utama adalah penyembahan terhadap sebuah berhala bernama Baphomet. Di bawah siksaan, beberapa Templar mengaku bahwa mereka mencium patung berkepala manusia dalam ritual rahasia. Tuduhan ini diperkuat oleh prasangka terhadap hubungan mereka dengan dunia Islam. Namun seiring berjalannya waktu, para sejarawan mulai melihat bahwa Baphomet mungkin bukan berhala fisik, melainkan simbol pengetahuan rahasia yang mereka peroleh. Interaksi mereka dengan filsafat Islam dan Gnostik diyakini memberi mereka wawasan tentang dualitas, simbolisme, dan harmoni kosmik yang dianggap bertentangan dengan doktrin gereja saat itu. Berabad-abad kemudian, figur Baphomet dibangkitkan oleh Eliphas Levi, seorang okultis Prancis abad ke-19. Dalam karya Levi, Baphomet bukan lagi simbol pengkhianatan atau penyembahan berhala, melainkan figur yang mencerminkan gagasan Gnostik dan Hermetik, penyatuan dualitas untuk mencapai pencerahan.
Levi juga mengadopsi elemen-elemen simbolik yang terinspirasi oleh ajaran Timur, termasuk gagasan keseimbangan antara kekuatan bertentangan. Namun, meski simbol ini dimaksudkan untuk melambangkan harmoni, Baphomet tetap memicu kontroversi, terutama karena asosiasinya dengan Islam dan Gnostisisme yang sering dianggap berbahaya oleh tradisi Kristen Ortodoks. Baphomet kini berdiri sebagai simbol yang membingungkan. Di satu sisi, ia mencerminkan warisan Gnostik tentang pencarian kebijaksanaan dan pemahaman tentang dualitas. Di sisi lain, ia mewakili distorsi sejarah, di mana dunia Islam digunakan sebagai kambing hitam untuk menjelaskan rahasia yang tak dipahami oleh Barat abad pertengahan. Namun di luar semua kontroversi, Baphomet adalah cerminan dari manusia itu sendiri, penuh dengan konflik, harmoni, dan pencarian akan makna yang lebih dalam. Kelima, Thelema dan Aleister Crowley. Di awal abad ke-20, di tengah pergolakan intelektual dan spiritual Eropa, seorang pria bernama Aleister Crowley muncul dengan ajaran yang menggemparkan dunia esoteris, Thelema. Dengan ajarannya yang revolusioner, Crowley menghidupkan kembali figur misterius Baphomet, mengubahnya menjadi simbol yang penuh arti dalam filsafatnya. Bagaimana sosok ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Thelema. Aleister Crowley, dikenal sebagai The Great Beast 666, adalah seorang okultis Inggris yang menjadi tokoh utama dalam kebangkitan tradisi mistik modern. Pada tahun 1904, Crowley mengklaim telah menerima wahyu dari entitas spiritual bernama Aiwass yang memberinya kitab suci baru, The Book of the Law. Dari kitab inilah ia menciptakan filosofi Thelema yang didasarkan pada prinsip inti, lakukan apa yang engkau inginkan akan menjadi seluruh hukum. Bagi Crowley, Thelema bukan sekadar sistem mistik, melainkan jalan menuju kebebasan individu dan pencerahan spiritual. Dalam ajaran ini, ia mencari simbol yang mampu mencerminkan kebijaksanaan universal dan kekuatan kosmik. Pilihannya jatuh pada figur Baphomet. Crowley menemukan inspirasi dalam karya Eliphas Levi, seorang okultis Prancis abad ke-19 yang menciptakan gambar ikonik Baphomet. Dalam interpretasi Levi, Baphomet adalah simbol harmoni antara dualitas, terang dan gelap, maskulin dan feminin, spiritual dan material. Bagi Crowley, simbol ini selaras dengan ajaran Thelema yang menekankan keseimbangan dan kebebasan. Namun, Crowley tidak hanya mengadopsi Baphomet sebagai simbol. Ia juga mengklaim gelar Baphomet untuk dirinya sendiri saat menjadi kepala Ordo Templar Orientis OTO, sebuah organisasi esoteris yang menggabungkan ritual mistik dengan gagasan tentang kebebasan seksual dan spiritual. Bagi Crowley, Baphomet bukan iblis, melainkan representasi dari kebijaksanaan tersembunyi yang harus diungkap. Dalam ajaran Thelema, Baphomet melambangkan penyatuan kekuatan bertentangan yang menciptakan harmoni kosmik. Crowley melihat figur ini sebagai simbol pencerahan spiritual yang melampaui batas-batas agama tradisional. Kepala kambing melambangkan kekuatan alam dan insting manusia. Obor di tanduknya menunjukkan pencerahan dan kebijaksanaan ilahi. Tubuh androgini menyiratkan persatuan antara maskulin dan feminin, konsep yang penting dalam alkimia dan okultisme. Crowley memanfaatkan simbolisme ini untuk menekankan bahwa manusia harus melampaui dualitas, memahami baik dan buruk sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Seperti banyak elemen dalam kehidupan Crowley, hubungan antara Thelema dan Baphomet menimbulkan kontroversi. Kritikus menuduhnya mempromosikan satanisme, meskipun Crowley sendiri membantah asosiasi ini. Baginya,
Baphomet adalah lambang kebijaksanaan universal, bukan iblis dalam pengertian Kristen. Namun bagi para pengikut Thelema, Baphomet menjadi simbol kebebasan individu, pemberontakan terhadap dogma, dan pencarian kebenaran spiritual. Figur ini juga mencerminkan semangat Crowley sebagai seorang pencari yang tidak gentar menghadapi konvensi. Baphomet dalam ajaran Crowley dan Thelema adalah lebih dari sekadar simbol. Ia adalah metafora bagi perjalanan manusia untuk memahami dirinya sendiri dan tempatnya dalam alam semesta. Di tangan Crowley, sosok ini menjadi cerminan dari aspirasi tertinggi manusia, kebebasan untuk menemukan kebenaran dan menembus batas-batas yang menghalangi pencerahan. Namun jejak Baphomet tetap kontroversial, berdiri di persimpangan antara cahaya dan bayangan, menjadi simbol yang terus memicu perdebatan dan inspirasi hingga hari ini. Keenam, pengaruh mistisisme Islam pada Barat. Di tengah kegelapan abad pertengahan, dunia Islam menjadi mercusuar pengetahuan yang bercahaya, sementara Eropa masih terbelenggu dalam dogma dan konflik. Dari perpustakaan Baghdad hingga madrasah Andalusia, ilmu filsafat, mistisisme, dan sains berkembang pesat, menarik perhatian para peziarah dan pencari ilmu dari Barat. Dalam perjalanan lintas budaya ini, sebuah nama, Baphomet, secara misterius muncul, menjadi simbol yang penuh makna dan kontroversi. Bagaimana figur ini terkait dengan pengaruh mistisisme Islam? Pada abad ke-12, ketika Perang Salib berkecamuk, Ksatria Templar, sebuah ordo militer Kristen, tiba di Tanah Suci dengan misi melindungi peziarah. Namun lebih dari sekadar pertempuran, mereka juga menemukan dunia Islam yang kaya akan pengetahuan. Di Yerusalem, para Templar bersentuhan dengan tradisi mistis seperti Sufisme, sebuah cabang spiritual Islam yang menekankan harmoni antara manusia dan ilahi. Konsep-konsep seperti kesatuan eksistensi, wahdat al-wujud, dan perjalanan menuju pencerahan spiritual menjadi wawasan baru bagi mereka. Namun di balik hubungan intelektual ini, prasangka juga berkembang. Di mata Eropa Kristen, apa yang tidak dimengerti seringkali dianggap sebagai ancaman atau bid'ah. Nama Baphomet muncul sebagai salah satu produk distorsi ini. Banyak sejarawan percaya bahwa Baphomet adalah distorsi linguistik dari Mahomet, nama abad pertengahan untuk Nabi Muhammad. Dalam propaganda Eropa, Islam sering digambarkan sebagai agama palsu, dan penyembahan kepada Nabi Muhammad disalahartikan sebagai pemujaan berhala. Ketika Ksatria Templar kembali ke Eropa, dengan gagasan baru yang mereka pelajari dari dunia Islam, kecurigaan mulai muncul. Para Templar dituduh mempraktikkan ritual rahasia dan menyembah berhala bernama Baphomet yang dihubungkan dengan pengetahuan mistik timur. Mistisisme Islam tidak hanya memengaruhi Ksatria Templar, tetapi juga menyusup ke tradisi esoteris Barat secara lebih luas. Ajaran para Sufi yang berbicara tentang pencarian jiwa menuju cahaya ilahi menginspirasi konsep-konsep dalam hermetikisme dan gnostisisme. Konsep dualitas seperti terang dan gelap, spiritual dan material yang diadopsi oleh tradisi Barat memiliki paralel yang kuat dalam filsafat Islam. Figur Baphomet yang kemudian dipopulerkan oleh okultis seperti Eliphas Levi menggabungkan prinsip-prinsip ini menjadi simbol penyatuan kekuatan bertentangan. Ketika Eliphas Levi menciptakan gambaran ikonik Baphomet pada abad ke-19, ia tanpa sadar menggabungkan elemen-elemen yang mungkin berasal dari mistisisme Islam. Dualitas yang digambarkan dalam figur tersebut, maskulin dan feminin, terang dan gelap, selaras dengan ajaran Sufi tentang harmoni kosmik. Namun, simbol ini juga membawa jejak prasangka lama. Nama Baphomet tetap menyimpan konotasi salah paham terhadap dunia Islam, sebuah warisan propaganda abad pertengahan yang belum sepenuhnya hilang. Baphomet berdiri sebagai simbol kompleks yang mencerminkan persimpangan budaya dan sejarah. Di satu sisi, ia mewakili pengaruh mistisisme Islam pada tradisi Barat, membawa wawasan tentang harmoni kosmik dan pencerahan. Di sisi lain,
Ia adalah produk dari distorsi dan prasangka yang menyelimuti hubungan antara dunia Islam dan Kristen. Warisan Baphomet mengingatkan kita pada bagaimana pengetahuan dapat melintasi batas-batas budaya, tetapi juga bagaimana prasangka dapat menciptakan bayang-bayang yang sulit dihapus. Ketujuh, Satanic Temple dan kontroversi modern. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh dengan perdebatan tentang agama, kebebasan, dan simbolisme, nama Baphomet kembali muncul ke permukaan. Kali ini, bukan di ruang-ruang gelap ritual mistik atau legenda abad pertengahan, tetapi di pusat kontroversi budaya yang dipimpin oleh sebuah organisasi bernama The Satanic Temple. Dengan patung megah dan protes berani, mereka menghidupkan simbol Baphomet sebagai lambang perlawanan terhadap otoritas agama tradisional. Pada tahun 2013, The Satanic Temple, TST, didirikan oleh Lucien Greaves dan Malcolm Jerry di Amerika Serikat. Berbeda dengan kepercayaan populer, organisasi ini bukan sekadar kelompok penyembah setan, melainkan gerakan aktivis sekuler yang menggunakan simbolisme satanis untuk mempromosikan kebebasan beragama, pemisahan gereja dan negara, serta nilai-nilai seperti empati, ilmu pengetahuan, dan kebebasan individu. Dalam konteks ini, Baphomet menjadi ikon sentral mereka, bukan sebagai sosok iblis, melainkan sebagai simbol kebijaksanaan, pemberontakan, dan kebebasan berpikir. TST melihat Baphomet sebagai lambang perjuangan melawan dominasi agama tertentu dalam kehidupan publik. Pada tahun 2015, Satanic Temple menciptakan patung Baphomet setinggi hampir 3 meter, lengkap dengan kepala kambing, tubuh manusia, dan 2 anak kecil yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Patung ini didesain untuk menghadirkan simbolisme yang kuat, bukan penyembahan iblis, melainkan penekanan pada pentingnya kebebasan berekspresi dan keberagaman kepercayaan. Patung ini menjadi pusat kontroversi ketika TST mengajukannya untuk dipasang di gedung-gedung pemerintahan sebagai protes terhadap keberadaan monumen 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di lokasi yang sama. Bagi mereka, jika simbol agama tertentu boleh dipamerkan, maka simbol lain juga harus diberi ruang yang sama. Tidak mengherankan, kehadiran patung Baphomet memicu kemarahan besar dari kelompok agama konservatif. Banyak yang melihat patung itu sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai Kristen dan bukti penyembahan setan. Namun bagi Satanic Temple, ini adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi agama tertentu dalam ruang publik. Kontroversi ini mencapai puncaknya di negara bagian Arkansas, di mana TST menuntut pemasangan patung Baphomet di sebelah monumen 10 perintah Allah yang didirikan di halaman gedung legislatif negara bagian. Perdebatan ini membuka kembali diskusi nasional tentang pemisahan gereja dan negara di Amerika. Bagi Satanic Temple, Baphomet melambangkan lebih dari sekadar protes terhadap dominasi agama tradisional. Sosok ini adalah representasi dari semangat pemberontakan intelektual dan moral. Dengan kepala kambing yang sering disalahartikan sebagai iblis, Baphomet justru dianggap sebagai simbol kebebasan untuk berpikir di luar norma, menolak dogma, dan mencari kebenaran dengan cara sendiri. Dalam narasi modern, Baphomet tidak lagi menjadi figur setan dalam pengertian teologis, tetapi ikon perlawanan terhadap tirani agama dan pembela hak-hak minoritas untuk didengar. Patung Baphomet Satanic Temple adalah simbol dari pergeseran cara manusia memandang kepercayaan, simbolisme, dan kebebasan individu. Namun, kontroversi tentang maknanya terus berlanjut. Bagi banyak orang, ia tetap menjadi simbol kejahatan, sementara bagi yang lain, ia adalah wujud dari perjuangan untuk kesetaraan dan kebebasan.
Apapun pandangannya, satu hal tetap jelas. Nama Baphomet kini berdiri di tengah perdebatan besar tentang kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan hubungan antara agama dan negara. Kedelapan, teori konspirasi modern. Baphomet telah menjadi simbol misteri yang tak henti-hentinya memicu perdebatan, baik dalam sejarah maupun teori konspirasi modern. Dalam perjalanan waktu, sosok Baphomet yang awalnya muncul sebagai bagian dari tuduhan terhadap ksatria Templar pada abad ke-14, kini berkembang menjadi lambang yang sering dikaitkan dengan okultisme dan konspirasi rahasia. Pada tahun 1307, ksatria Templar, sebuah ordo militer yang terkenal karena kekayaan dan pengaruhnya, dituduh melakukan penyembahan terhadap berhala bernama Baphomet. Tuduhan ini dilontarkan oleh Raja Prancis, Philip IV, yang ingin menyingkirkan ordo tersebut untuk mengambil alih harta mereka. Walaupun tak ada bukti nyata yang mendukung klaim ini, nama Baphomet terus melekat sebagai simbol gelap. Di era modern, gambaran Baphomet memperoleh bentuk yang lebih konkret berkat karya Eliphas Levi, seorang okultis abad ke-19. Dalam bukunya, Levi melukiskan Baphomet sebagai makhluk bertanduk dengan tubuh manusia, sayap, dan kepala kambing. Simbol ini menyatukan dualitas, maskulin dan feminin, terang dan gelap, serta material dan spiritual. Gambaran Levi inilah yang kemudian menjadi ikon penting dalam simbolisme okultisme. Pada abad ke-20 dan ke-21, Baphomet mulai dikaitkan dengan teori konspirasi global yang mencakup organisasi seperti Illuminati dan Freemason. Dalam narasi ini, Baphomet dianggap sebagai simbol pengabdian kepada kekuatan gelap yang diyakini mendalangi agenda rahasia dunia, seperti kontrol populasi, manipulasi media, hingga penguasaan ekonomi global. Teori-teori ini seringkali mengaitkan sosok Baphomet dengan para tokoh terkenal yang dituduh terlibat dalam ritual atau kultus rahasia. Baphomet juga memasuki budaya populer, baik dalam musik, film, maupun seni. Penampilannya seringkali digunakan untuk menggambarkan pemberontakan atau ketertarikan terhadap hal-hal esoterik. Namun, representasi ini juga memperkuat stereotip Baphomet sebagai simbol iblis yang memperdalam kepercayaan dalam teori konspirasi tentang pengaruhnya dalam masyarakat modern. Baphomet, yang dulunya hanya sebuah nama dalam dokumen sejarah yang penuh bias, kini menjadi ikon kompleks yang melintasi batas antara sejarah, seni, dan teori konspirasi. Kehadirannya dalam narasi modern mencerminkan ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tak diketahui, serta daya tarik kita terhadap simbolisme yang misterius. Untuk memahami makna sebenarnya di balik simbol ini, dibutuhkan keseimbangan antara analisis kritis dan penghargaan terhadap sejarah serta budaya di mana simbol itu berkembang. Kesembilan, Baphomet dalam dunia hiburan dan seni. Baphomet telah lama menjadi simbol yang merasuk ke dalam dunia hiburan dan seni, membawa aura misteri dan kontroversi yang tak henti-hentinya memancing perhatian. Sosok ini, yang awalnya berasal dari tuduhan abad pertengahan terhadap ksatria Templar, kini menjadi ikon yang sering digunakan dalam film, musik, dan seni visual. Namun, bagaimana sebenarnya Baphomet menjadi begitu erat kaitannya dengan budaya pop modern? Baphomet pertama kali muncul dalam bentuk yang kita kenal sekarang berkat Eliphas Levi, seorang okultis Prancis pada abad ke-19. Lukisan Levi menggambarkan makhluk bertanduk dengan kepala kambing, tubuh manusia, dan simbol-simbol okultisme yang mewakili keseimbangan kosmis. Sejak itu, Baphomet menjadi simbol yang sering dihubungkan dengan dualitas, misteri, dan pemberontakan terhadap norma.
Ketika dunia hiburan modern mulai menggali tema-tema gelap dan esoterik, Baphomet menjadi subjek yang sempurna untuk menarik perhatian. Film horor seperti The Witch 2015 menggambarkan Baphomet sebagai lambang kebebasan dari norma-norma sosial dan agama, mengukuhkan citra makhluk ini sebagai ikon pemberontakan. Dalam musik, khususnya genre metal dan rock, simbol Baphomet sering muncul sebagai tanda perlawanan terhadap otoritas dan pengakuan terhadap sisi gelap kehidupan manusia. Beberapa musisi terkenal seperti Marilyn Manson atau band seperti Black Sabbath menggunakan estetika Baphomet untuk menonjolkan citra edgy dan mistis mereka. Penggunaan Baphomet di sini lebih dari sekadar provokasi. Ia menjadi pernyataan tentang kebebasan berekspresi dan penolakan terhadap dogma. Seni visual modern juga memanfaatkan citra Baphomet untuk mengeksplorasi konsep-konsep seperti dualitas, kekuatan, dan spiritualitas. Seniman kontemporer seringkali memasukkan elemen-elemen Baphomet ke dalam karya mereka sebagai simbol individualisme dan eksplorasi jiwa manusia. Patung Baphomet besar yang dipasang oleh organisasi Satanic Temple di Amerika Serikat, misalnya, bukan hanya sebuah pernyataan keagamaan, tetapi juga sebuah karya seni politik yang menantang dominasi simbol-simbol agama mayoritas dalam ruang publik. Penggunaan Baphomet dalam hiburan dan seni tak lepas dari kontroversi. Bagi sebagian orang, simbol ini mewakili sesuatu yang jahat dan destruktif. Sementara bagi yang lain, ia adalah simbol kebebasan dan pembebasan dari batasan tradisional. Daya tarik Baphomet terletak pada kemampuannya untuk memancing reaksi, baik itu ketakutan, kekaguman, atau refleksi mendalam. Namun di balik kontroversi ini, satu hal yang pasti, Baphomet telah menjadi bagian dari lanskap budaya modern. Ia melampaui akar historisnya untuk menjadi lambang yang terus berevolusi, mencerminkan kompleksitas masyarakat dan seni kontemporer. Baphomet di dunia hiburan dan seni adalah cerminan dari keinginan manusia untuk menjelajahi hal-hal yang tabu dan misterius. Ia adalah simbol pemberontakan, spiritualitas alternatif, dan tantangan terhadap norma yang mapan, menjadikannya ikon yang relevan di era modern. Baphomet terus menjadi simbol ambiguitas yang memicu rasa penasaran, diskusi filosofis, dan berbagai teori konspirasi. Baphomet dalam Islam lebih sering dipandang sebagai simbol fitnah terhadap Islam atau sebagai bagian dari mitos yang berkembang di luar kerangka teologi Islam. Islam sendiri melarang penyembahan simbol, termasuk figur seperti Baphomet yang dianggap berhala. Dalam ajaran Islam, fokus utamanya adalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan. Dalam perjalanan sejarah manusia, berbagai simbol dan tokoh telah muncul sebagai gambaran kekuatan, misteri, atau bahkan kesesatan. Salah satu yang menonjol di barat adalah Baphomet, sosok yang sering digambarkan sebagai makhluk bertanduk dengan kepala kambing. Bagi kaum muslim, simbol ini bukanlah sesuatu yang harus dipuja, tetapi ada pelajaran penting yang dapat diambil untuk memperkuat iman, menegakkan tauhid, dan menjaga diri dari tipu daya setan. 1. Mengenali bahaya kesesatan dan penyembahan simbol. Baphomet sering diasosiasikan dengan penyembahan berhala dan praktik okultisme yang dalam Islam dianggap sebagai dosa besar, syirik. Dari hal ini, kaum muslim diingatkan untuk selalu menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menghindari hal-hal yang dapat merusak akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah taghut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Tokoh seperti Baphomet mengingatkan bahwa penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara simbolis maupun harfiah, adalah jalan menuju kehancuran spiritual. 2. Menguatkan keimanan dalam menghadapi tipu daya setan. Dalam Islam, setan adalah musuh nyata manusia yang selalu berusaha menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Baphomet, yang sering diasosiasikan dengan pemberontakan dan godaan spiritual, adalah simbol dari tipu daya setan yang dapat mengelabui hati manusia. Al-Quran mengingatkan, Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwan, innama yad'u hizbah, liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fathir ayat 6. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya waspada terhadap ideologi atau simbolisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 3. Menyadari pentingnya ilmu pengetahuan. Kaum muslim diajak untuk tidak terperdaya oleh simbol atau gagasan yang berbau misteri tanpa mempelajari asal-usulnya secara kritis. Dalam kasus Baphomet, banyak mitos dan cerita yang berkembang di masyarakat, tetapi inti dari simbol ini seringkali terkait dengan eksploitasi ketidaktahuan dan ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Pelajaran ini mengingatkan kaum muslim untuk senantiasa mencari ilmu dan menjauhi hal-hal yang merusak iman tanpa dasar yang jelas. 4. Melihat pentingnya menjaga jati diri muslim. Baphomet sering dipromosikan dalam budaya populer sebagai simbol kebebasan tanpa batas atau pemberontakan terhadap norma. Namun bagi seorang muslim, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta melarang segala bentuk perilaku yang merusak nilai-nilai spiritual dan moral. Rasulullah bersabda, "Barang siapa meniru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." Hadits riwayat Abu Daud. Ini mengingatkan kaum muslim untuk tidak meniru praktik atau gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Baphomet sebagai simbol yang dikaitkan dengan kesesatan dan pemberontakan spiritual adalah pengingat bagi kaum muslim akan pentingnya menjaga iman, akidah, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi peringatan bahwa setan selalu berusaha menyesatkan manusia dengan cara apapun, termasuk melalui simbol-simbol yang terlihat menarik atau menantang norma. Dengan memahami hal ini, kaum muslim dapat memperkuat keimanan dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman utama dalam menghadapi segala bentuk godaan dan pengaruh negatif.